Halo guys, balik lagi di channel saya Firman Top ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan ngobrol ngalor ngidul lagi, santai ya. Kali ini aku cuma mau bahas mengenai dampak pandemik ya di akhir tahun 2021 ini ya, dan menjelang menyambut tahun 2022 gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat video ini dibuat, ini adalah bulan Oktober ya, dimana kita sebentar lagi akan menyambut pergantian tahun di tahun 2022. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2022 gitu ya? Pastinya apabila pandemik ini mulai berangsur-angsur pulih ya, maka tentunya perekonomian di negara kita dan juga di negara dari luar ya, pastinya akan ikut membaik juga gitu. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah indikator yang sangat bagus sekali bagi pelaku usaha dan juga para investor ya, untuk bisa menanamkan dananya di berbagai macam sektor gitu. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kita melihat data dari proyeksi PDB Indonesia ya, jadi untuk tahun 2021 ini menurut IMF itu pertumbuhan kita mencapai 4,3% ya. Menurut Bank Dunia itu 4,4%. Menurut ADB 4,5%. OECD report itu sekitar 4,9% dan konsensus itu 4,4% ya. Jadi more or less atau rata-ratanya mungkin di 2021 ini sekitar 4,5% gitu. Udah mulai bertumbuhnya ya. Sedangkan untuk di 2022 gitu ya, ini kemungkinan sekitar 5,5% atau 6% ya. Ya mudah-mudahan 6-7% gitu. Itu dari sisi PDB Indonesia ya. Oke, saya minum dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dari indikator yang lain ya, yang saya coba kupas dan kita analisa ya, itu mengenai IHSG yang menurut saya ini cukup menggembirakan ya dari sisi indeks harga saham gabungan di Indonesia. Kalau kita melihat kemarin pasca pandemi itu ya, itu di di tahun 2020 ya, itu sempat mencapai di angka 4.400 gitu, 4.300 bahkan ya. Nah itu adalah nilai IHSG kita ketika gelombang pertama gitu. Kemudian berangsur-angsur naik, dan di tahun 2021 ini kita lihat pergerakannya ini di tahun 2021 ini kita lihat pergerakannya ini dari mulai 5.000 ya, sekarang ini udah 6.656 ya, jadi udah hampir 6.700 ya. Saya rasa ini udah mulai mencapai all time high ya gitu. Jadi harapannya di November dan di Desember ini mungkin bisa mencapai 7.000 nih gitu ya. Jadi saya sih optimis gitu ya. Dan tahun 2022 pastinya harusnya akan melesat lagi gitu, karena menurut saya indikatornya sudah kita ketahui bahwa hampir vaksin ini udah hampir seluruh masyarakat ya udah dapat vaksin kan, seperti itu. Ya, saya rasa juga salah satu indikatornya penanganan COVID di negara kita juga cukup menggembirakan ya, sehingga
kalau kita melihat bahwa hampir di seluruh wilayah itu sudah mendapatkan vaksinasi ya secara terstruktur gitu ya, cukup bagus sebetulnya. Jadi kita melihat pemerintah cukup serius juga penanganannya ya dalam menghadapi COVID dan pandemik ini, dan cukup konsisten seperti itu ya. Saya harap sih pandemik ini segera berlalu lah ya. Oke, ini dari analisa tadi dari pertumbuhan ekonomi, dan ini dari IHSG ya. Kita lihat lagi indikator yang lain ya. Mungkin vaksinasi tadi udah cukup oke gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di indikator yang lain ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi menurut saya sih untuk economic outlook tahun 2022 ya, pertumbuhan ekonomi itu nggak hanya 4% tapi juga bisa mencapai 5,5% ya. Hal ini juga ditunjukkan kalau kita bisa melihat tingkat penjualan atas retail juga cukup terus meningkat ya. Apalagi kita tahu bahwa sekarang vaksin udah hampir semuanya, sehingga Indonesian Society gitu ya, atau masyarakat Indonesia udah bisa mencapai. Jadi semoga di triwulan pertama ya 2022 gitu, mungkin ya Maret atau April gitu ya, atau mungkin ya Juni lah ya, itu Indonesia udah bisa mencapai kondisi herd immunity ya. Jadi pandemik ini udah mulai pulih ya, hampir kembali ke masa sebelum pandemik gitu ya. Apalagi sekarang juga levelnya semakin menurun, sehingga mal-mal juga udah mulai dibuka, sehingga termasuk Bali juga ya. Bali mungkin juga sudah mulai dibuka flightnya ya. Jadi industri pariwisata juga mungkin bisa lebih diminati lagi gitu oleh seluruh warga dunia ya, untuk Indonesia seperti itu. Ya, kita lanjutin ya. Kemudian dalam sektor internasional ya, kita sekarang coba bicara. Tadi kita bicara IHSG, jadi kita ngobrol santai, tapi menurut saya masih ada korelasinya ya, gitu. Itu di dunia cryptocurrency ya. Kalau kalian atau Anda yang juga mencermati dunia cryptocurrency gitu ya, ini juga cukup menggembirakan gitu ya. Karena kita lihat Bitcoin ya, itu nilainya sekarang juga udah semakin kembali menggeliat gitu ya. Dia ada di sekitar $62.000 gitu. Kemarin sempat mencapai $69.000 ya, atau 930 jutaan lah ya. Itu almost all time high gitu, saya rasa. Jadi hal ini juga cukup mengembirakan bagi para holders koin gitu, Bitcoin ya. Dan saya rasa juga nggak hanya Bitcoin aja ya, tapi juga beberapa instrumen digital currency yang lain ya, seperti Ethereum ya, itu di angka $4.144 sekarang. Binance gitu ya. Ethereum di 4.000-an ya, 4.100 something. Binance gitu tadi 481,21. Kemudian juga yang cukup mengembirakan adalah Shiba Inu ya. Jadi ini mainan Elon Musk ya, si orang terkaya di dunia, salah satu orang terkaya dunia ya. Ownersnya CEO-nya Tesla ya, dan SpaceX gitu. Itu juga dia sangat bergaul sekali gitu dengan dunia cryptocurrency gitu. Dan menurut saya ini juga hal yang menarik gitu ya. Kita bisa memanfaatkan peluang gitu. Kita bisa memanfaatkan peluang dari instrumen digital currency ini karena cukup menarik gitu, karena kondisinya cukup lagi bullish ya sekarang ini ya, seperti itu. Jadi menurut saya untuk panduan kita melakukan investasi ya, jadi apabila kita bisa memahami kondisi ekonomi makro gitu, itu tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengambil sebuah tindakan yang cukup cerdas gitu ya. Dan tentunya
tentu saja di dunia IDX pun ya, saham pun ya, kita bisa melihat secara makro dulu gitu, di dunia, di Indonesia dan di dunia gitu seperti apa, termasuk juga cryptocurrency juga seperti apa isu yang terjadinya ya gitu. Mungkin perbandingannya adalah uh, ketika kita membandingkan, kalau saham kita mesti mengerti yang namanya financial statement ya, kita harus melihat apa namanya, laporan keuangannya ya, apakah dia untung atau rugi gitu ya, kemudian berapa dia bagi dividen, terus bagaimana harga sahamnya, volumenya gitu kan, gitu, apa siapa bandarnya juga gitu, kita harus memahami juga gitu. Kalau cryptocurrency mungkin juga kita mesti at least kita paham gitu, ini dia ekosistemnya seperti apa gitu, dan planningnya apa aja gitu kan, at least secara garis besar kita tahu gitu, dan siapa dibalik orang yang mempengaruhi si instrumen ini gitu ya. Misalkan kalau Shiba, Doge gitu ya, itu atau Bitcoin itu Elon Musk juga sangat berperan banget gitu dalam mempom-pom instrumen ini. Oke, selanjutnya saya akan coba kolaborasikan ya peranan akuntan gitu, karena saya juga seorang akuntan juga. Ya. Jadi apa peranan akuntan di dalam dunia investasi sekarang ini ya? Ya, tentu sangat sangat berkorelasi, sangat kuat sekali gitu ya. Kenapa? Karena uh, seorang akuntan itu tentunya dia mengetahui ya kondisi sebenarnya perusahaan di internal ya. Apabila dia internal, akuntan internal gitu, dia pasti tahu sebetulnya seperti apa kondisinya gitu ya. Dan tentunya kalau kita hubungkan dengan pasar modal, ya kan, seluruh emiten-emiten yang terdaftar di sana tentu harus diaudit oleh akuntan juga gitu, atau auditor, atau eksternal auditor ya, atau akuntan, sehingga laporannya tersebut akan menjadi sebuah laporan yang sangat independen yang dapat digunakan oleh para investor, gitu ya, baik itu lokal ataupun foreign gitu ya, gitu, atau retail ataupun non retail gitu ya. Sehingga dengan membaca laporan keuangan sebuah emiten yang diterbitkan oleh akuntan gitu ya, akuntan publik gitu ya, tentu itu menjadi sebuah dasar yang tentunya sangat bisa dipercaya karena mereka independen ya, dan barulah kita bisa memastikan untuk masuk di industri apa dan diimitin apa seperti itu. Dan tentunya selain itu kelihayan dalam melakukan investasi tentunya diperlukan jam terbang yang tinggi juga ya guys gitu. Jadi nggak hanya dari satu sisi kita melihat ya gitu loh. Ya mungkin sisi yang pertama kita melihat dari sisi fundamental misalkan ya kan. Kalau sisi fundamental banyak lah buku-bukunya ya, kayak Warren Buffett seperti itu kan. Apa namanya? Ya itu bisa diandalkan seperti itu. Kemudian mungkin dari sisi yang lain seperti sekarang ya, dari sisi bandarmologi gitu. Ya kan. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu. Dan ini mungkin kalian bisa mengkolaborasikan atau menarik benang merah ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah kalian coba gitu ya. Dan tapi pastinya harus melakukan trial dulu gitu, trial and error, artinya seperti seorang pilot nih ya. Sepinter-pinternya seorang pilot, tentu jam terbang yang paling lama itu ya, tentunya mereka yang akan jauh lebih berpengalaman ya, dan mampu mengambil keputusan yang tepat gitu di beragam macam situasi. Tentunya dengan begitu kita bisa lebih menikmati hidup ya. Jadi kita tetap sehat gitu, ya kan? Gitu. Karena yang penting itu kita sehat dulu guys, gitu kan? Kalau udah sehat itu tubuh sehat, pikiran sehat ya, hati juga sehat gitu. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih cemerlang tentunya ya, seperti itu. Jadi itu aja sih. Yang namanya pandemik itu di sejarah peradaban kita itu ya, itu juga nggak di tahun ini aja, di tahun-tahun
sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Mungkin adalah dulu case-nya apa ya, flu burung mungkin tahun berapa tuh ya, seperti itu kan. Bahkan mungkin kalau kita melihat ke belakang gitu ya, jauh ke belakang itu mungkin kita bisa apa, mungkin kita bisa melihat secara global gitu. Bahkan Indonesia sendiri di tahun 45 kita merdeka kan, gitu waktu itu kan. Dan sempat terjadi apa, inflasi ya di tahun berapa itu? Tahun 65 ya. Pokoknya zaman Soekarno waktu itu jadi presiden. Kemudian apa, kebijakan pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya yang akhirnya menciptakan inflasi gitu kan. Ya itu juga salah satu krisis ekonomi di saat itu kan, gitu. Dan itu bisa bisa kita lalui ya. Gitu. Atau bahkan mungkin kayak di Jepang tahun 44 kalau nggak salah ya, Hiroshima di ngebom ya, 45 ya sorry ya. Itu ketika dibom maka luluh lantak lah Jepang gitu kan, ketika dibom di Hiroshima dan Nagasaki waktu itu kan. Tapi buktinya mereka bisa cepat pulih ya, sampai sekarang bahkan menjadi macan Asia juga gitu tuh Jepang ya, gitu kan, gitu seperti itu. Jadi menurut saya banyak banget hikmah dari kondisi pandemik yang harus ya sepertinya kita lalui ini ya, gitu kan. Yang mudah-mudahan obrolan kita malam ini ya itu bisa ada manfaatnya, dan motivasi saya membuat video ini adalah untuk sharing, berbagi informasi dengan teman-teman saya di YouTube ya, gitu. Jadi bagi yang baru lihat video saya, salam kenal, dan boleh di subscribe atau di komen kalau mau komen, gitu kan, dan di like ya. Dan di sini nanti akan menjadi ajang ya, ide saya untuk menuangkan segala pemikiran ataupun ide yang menurut saya mungkin patut juga untuk di sharing dengan masyarakat Indonesia ya, atau bahkan masyarakat dunia ya yang ingin tahu tentang Indonesia gitu kan. Karena kebetulan kita lagi bahas Indonesia gitu kan. Nanti kalau saya udah mulai keluar negeri lagi gitu kan, mungkin saya akan coba bedah lagi dan coba ya memberikan informasi lah ya terkait beberapa negara mungkin nanti yang saya akan kunjungi gitu ya. Seperti apa, dan intinya ini hanya berbagi dan sharing saja gitu kan. Semoga bermanfaat dan tetap ya, bagi yang belum vaksin silakan vaksin. Saya juga udah vaksin jadi nggak ada efek apa-apa, justru tambah sehat gitu ya. Dan apa namanya, tetap tapi ya 3M ya, 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan apa tuh satu lagi ya, mencuci tangan ya. Dan kalau menurut saya mungkin ada satu lagi nih M-nya, apa, menikmati hidup gitu. Karena menikmati hidup itu penting banget guys. Kita jangan terlalu stres dengan masker. Saya juga emang kadang males banget gitu pakai masker gitu ya. Cuman ya udah, yang penting kita enjoy, terus be safe dan tetap bersih ya. Bersih dalam kondisi fisik maupun hati dan pikiran ya. Sehingga apa namanya, ya hidup kita lebih sehat ya, dan lebih bersemangat gitu. Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Presiden Joko Widodo requested the price